Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya pelajaran Sekolah Sabat yang kami pelajari dapat kami mengerti ya Bapa. Dan kiranya hikmat-Mu selalu bersama kami dalam pelajaran ini. Dan Kau memimpin kami dari mula sampai akhir ya Bapa. Ini adalah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian, pelajaran Sekolah Sabat Senin 9 Oktober 2023 berjudul Pemuritan, yaitu fokus dari misi. Kita dapat membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dalam Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman." Elemen-elemen pemuridan apa sajakah yang dapat Anda temukan dalam ayat ini? Kita dapat membaca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di situ menyatakan tentang mandat kitab suci yang biasanya dikenal dengan istilah perintah agung. Kita dapat membacanya dari Matius 28 ayat 18 dan 20. Di mana di dalamnya Yesus memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk pergi dan memuridkan orang-orang lain. Mengajarkan mereka dalam iman dan memasukkan mereka dalam perkumpulan. Kita juga dapat melihat dalam Markus 16 ayat 15 dan 16, Lukas 24 ayat 44 sampai 49, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Komponen-komponen dasar dari Matius 28 ayat 16 dan 20 bisa dilihat dari 4 aspek yang sederhana seperti berikut ini. Yaitu 1, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke Galilea untuk bertemu. Itu terdapat di Matius 28 ayat 16. Yesus datang kepada mereka dan menyatakan otoritasnya dan kekuasaannya. Itu terdapat di Matius 28 ayat 18. Dan Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk melakukan satu tugas yang khusus, yaitu memuridkan. Yaitu terdapat di Matius 28 ayat 19 dan 20 dan juga yang terakhir. Yesus berjanji untuk menyertai murid-muridnya sampai juga kesudahan pada akhir zaman. Itu terdapat di Matius 28 ayat 20. Pemuridan adalah fokus utama dari perintah agung. Itu juga merupakan tugas utama dari misi. Secara literal, dalam bahasa asli Yunani, permulaan dari Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Ungkapan "karena itu" memberikan landasan bagi perintah tersebut berdasarkan apa yang baru saja disampaikan Yesus kepada mereka dalam Matius 28 ayat 18. Kuasa otoritas dan kedutaan Yesus semuanya ini datang dari kemenangan yang diperoleh dalam kebangkitannya. Bapak Ibu, adalah penting untuk digarisbawahi bahwa satu-satunya kata kerja aktif dengan penekanan pada kata perintah dalam amanat agung ini adalah jadikan muridku. Ajarkan setiap orang, baptiskan mereka, dan bagikan ajaran Yesus kepada seluruh dunia adalah merupakan ciri khas dari proses pemuridan. Dalam ayat ini, Yesus dengan jelas sedang mengarahkan murid-muridnya pada satu tujuan pemuridan. Hal ini benar-benar merupakan satu dari ayat-ayat yang berhubungan dengan misi di seluruh kitab suci. Ayat ini berakhir dengan janji Yesus untuk terus menyertai pengikut-pengikutnya. Sangatlah jelas, perintah agung itu ditujukan bukan hanya untuk kepada murid-murid pada situasi tertentu pada waktu itu. Mereka tidak akan bisa pergi ke seluruh bangsa dengan kekuatan mereka sendiri tentunya, untuk menjalankan misi baru yang diberikan, yaitu pemuridan. Untuk itu, perintah itu bersifat sangat universal dalam jangkauannya. Setiap pengikut Yesus Kristus yang sejati
haruslah terlibat dalam kegiatan permuritan. Lebih jauh lagi, perkabaran yang disampaikan yaitu Injil-Injil yang kekal dari Yesus Kristus ditujukan untuk seluruh dunia, tanpa batasan geografis, sosial, ataupun suku. Misi yang dimaksud adalah untuk menjadikan murid. Bagaimana perintah dari guru kita ini mempengaruhi cara hidup dan melayani sesama? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk lebih terlibat dalam panggilan yang diberikan kepada Anda untuk dikerjakan? Kita jadikan pertanyaan itu sebagai pembelajaran kita ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami sudah selesai belajar sekolah sahabat kami ya Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu berlimpah kepada kami, dan kiranya pelajaran yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami, hikmat bagi kami, dan pimpinan bagi kami ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berkatilah pemirsa-pemirsa yang sedang menonton, dan juga dimanapun mereka berada, biarlah Engkau memberkati mereka dan selalu melancarkan mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan juga selalu membuat mereka senang dalam hati mereka, supaya selalu mengingat nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam putra-Mu Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.